gua mau minta tolong nih. Gue rambut udah kusut banget. Rambut gue udah kusut banget. Dan memang gue mau konsultasi dulu kali ya. Nah, gue tuh pengen looks lebih classy. Looks lebih classy tapi nggak terlalu yang klimis banget. Mungkin kayak sampingnya di fade mungkin ya. Nah tapi problemnya kalau gue mau belah pinggir, mungkin kan ini lebih tinggi nanti, ininya lebih pendek. Nah cuman problemnya ini gue agak agak M. Jadi mungkin ini gimana deh lu ngakalin, mungkin you have any idea buat nutupin M-nya gue biar kelihatan lebih rata gitu. Asik, ini sesuai dengan yang gue mau banget. Yang paling penting kan barber, gue request apa dikasihnya itu kan. Iya mantap. Ini pas banget. Nah, gue sekarang tuh pengen ngobrol-ngobrol lanjutin sama lo nih. Enaknya di mana ya kita ngobrol? Sini aja ya. Nah, men, gue kan penasaran banget nih. Udah lama sebetulnya pengen gue tanya ya. Tuh. Lo bikin barber semewah ini, ya lumayan mewah lah kalau menurut gue untuk di daerah Jakarta Timur ya, Jalan Buaran nih ya, masuknya wilayah Buaran. Untuk barber di wilayah Buaran yang lumayan mewah menurut gue, lo kok berani banget gitu? Emang kenapa sih lo pertama ide lo untuk bikin barber kayak gini, konsep itu pertama kayak gimana men? Sebenarnya ide pertamanya ini tadi yang gue ceritakan itu ya. Gue pertama kali bikin barber itu sebenarnya nggak ada ide, ya cuman karena modal kepepet. Waktu itu umur itu waktu itu masih 24 mau ke 25. Waktu itu ya bingung ya tujuan hidupnya mau ngapain nih. Sekarang lu berapa? 28. Oh ya. Bingung ya mau ngapain nih hidupnya kan. Akhirnya datanglah ke Franchise Expo di JCC Senayan. Nah di situ ada melihat banyak macam usaha, terus gue lihat ada barber nih. Nah dari situlah gue memulai barber ini. Terus ya gue waktu itu dimodelin orang tua gue, dan kebetulan tanah ini kan orang tua gue yang punya. Cuma tadinya semua di sini tuh rukonya ruko tua banget gitu. Jadi gue beresin dulu. Ya lo makeover lah ya. Tampaknya. Ya lalu ya gue jalanin bisnis barber itu bisnis yang pertama gue. Gitu. Cuman lu punya beberapa bisnis lah ya. Ya lu ada beberapa bisnis yang gue tahu. Lu berani ngambil harga ini dan segmen barber itu memang lu udah riset dulu. Maksud gua pak cowok tuh kayak gimana sih sekarang men? Maksudnya harga barber ini? Ya harga barbernya kan agak lumayan high ya. Di wilayah ini lah ya rata-rata. Apa lu udah riset apa memang rata-rata juga segitu harganya? Gua punya keyakinan ya, soalnya ada barber di Jakarta Timur juga. Dia tuh ngasih harganya tuh 45 ya, dan dia itu menurut gue barbernya kan nggak gede-gede banget tapi dia berani, dan gue juga yakin dengan harga gue yang sekarang ini 50 itu gue yakin gitu. Nggak yakinnya karena apa? Karena yang nyukur juga memberikan kualitas. Karena gue udah bilang tadi, dan tagline-nya barber ini kan all about quality ya. Jadi gue yakin ya dengan memberikan kualitas itu, bahkan harga itu sih yang segini termasuk biasa aja gitu loh. Iya sih. Kalau dihitung-hitung ya murah malah. Iya, soalnya lu kalau dihitung niat biasanya orang nyukur tuh sebulan sekali ya. Kalau secara nominal paling 2.000 rupiah per hari lu nabung masih lebih 10.000. Kalau lo bagi jadi begitu ya. Dan ada yang memang nggak jauh juga harganya dari lu punya, tapi treatmentnya jauh. Gimana tuh? Dia biasa aja. Oh gitu. Nah lu dengan harga 50 itu udah all in dengan ketika gue nanya tadi ke Obet ya barber lu ya,
ke si Obet, dia tuh banyak ngerti gitu. Maksudnya dia bisa mengedukasi si orang yang mau potong. Nah, sedangkan gue di harga barber yang rate-nya 30 sampai 35 ribu, gue cuma dapat udah lo potong, lo cuci. Iya. Ya begini aja mas model, udah gitu doang. Nggak teredukasi, jadi gue juga kadang potong, aduh gue mempertaruhkan kepala gue kepada orang yang nggak ngerti nih kalau yang kayak gitu kan. Tapi tadi gue ke Obet justru malah menyerahkan ke dia. Obetnya nanya, gimana mas, cukup nggak? Mas ini ada problem nih, kondisi rambutnya begini-begini dan dia memberi solusi, ngasih solusi dan dia mengembalikan ke gua. Tapi karena dia pintar menurut gua, gua justru ngembaliin lagi ke dia yang bagus menurut Mas Obet kayak gimana. Jadi ya pasti kan orang macam-macam ya. Dan ketika gua ngerasa trust, gua nyaman. Sebenarnya lu kemurahan sih mas. Keren sih barber lu maksudnya. Tentang harga ini sih gue ngerti sih, kalau emang mau dinaikin harganya, sistemnya ini jangan kayak walk-in. Sekarang kan masih walk-in semua ya, nggak ada sistem booking. Mungkin kalau mau dinaikin lagi harganya, sistemnya juga udah sistem booking. Iya, ada aplikasi yang khusus untuk booking gitu, atau website sekarang juga udah ada. Jadi website itu cuma khusus untuk booking. Nah, menurut gua jadi satu capster pegang satu orang itu 1 jam. Meskipun dia selesainya setengah jam atau 40 menit lah, biasanya 40 menitan, tetap 1 jam cuma 1 orang bolehnya. Itu kalau udah sistem booking harga dinaikin gitu loh. Tadi gua juga hampir 1 jam ya. Iya, 1 jam lewat dikit. Detail banget tadi Obet, asli keren sih, salut gua. Dia teliti banget sama bentuk kepala gue, akar rambut gue aja, unyeng-unyeng gue dicari dulu jalur naturalnya. Aduh, asik sih, puas banget sih gue men. Makanya penting itu kan, kenapa tadi kayak gue bilang pas lagi parting awal itu penting, soalnya itu kan di menit awal itu kan kita ngambil parting dulu ya, biar rambut di bawah sini tuh kalau dicukur nggak jigrak. Iya, itu guna salah cukur. Iya, kalau salah cukur sampai jigrak itu karena apa? Parting di awalnya udah nggak tepat. Kalau untuk jadi profesional barber tuh kira-kira berapa lama mas belajarnya? Kalau ini mungkin ya setengah tahun udah lancar sih, udah gampang. Oke, sisanya jam terbang ya? Ya, Berapa banyak megang kepala ya kan? tinggal lancarin berapa ininya. Setiap hari mesti ngeliat tren-tren rambut baru nggak sih? Kalau saya pribadi ya dari IG, paling nonton dari YouTube gitu. Oh, nonton dari YouTube, dari IG ya? Untuk ngikutin trennya sekarang kemana larinya ya? Tapi sekarang lagi ke Asia. Korea ya? Iya tuh, beberapa channel YouTube juga ngupas tuh, pada minta dipotong ala Korea. Ya benar. Makanya kita ambilin satu rambut diginiin dulu, terus akhirnya dijepit. Ya, buat Itu ditandain ya. iya, buat oh, ini ditandain. wilayahnya, ini wilayahnya. Gitu sih kalau menurut gua. Keren sih. Nah, gue pengen minta satu pendapat nih. Nah, ya. Gue banyak nonton deh barber channel di YouTube. Karena memang channel gue kan ngebahasnya soal cowok. Dan gue ngelihat banyak lah lifestyle soal barbershop apa segala macam. Ada beberapa barber, gue cuma pengen tahu pendapat lo nih. Ada beberapa barber yang bilang kenapa barber itu mahal? It's because alatnya mahal, man. Gue maksudnya gue ini gue awam ya, gue nggak ngerti haircut kayak gimana, potong rambut kayak gimana. Bahkan gue tahu pun dari YouTube channel gitu, gue nonton punya orang. Nah, kalau itu alat-alat mahal yang pegang tangan gue, kan nggak bakal beres juga bro. Betul. Nah, gue pengen tahu pendapat lu kayak gimana tuh men soal gitu. Gue sebenarnya kurang sependapat ya dengan harga mahal itu ditentukan dari alat yang mahal. Menurut gue alat mahal itu gunanya tuh untuk menunjang barberman-nya itu agar lebih lebih improve aja gitu loh. Karena misalkan seperti gunting ya. Ada gunting yang harganya 9 juta, gue tahu. Satu gunting 9 juta itu merek Jepang. Itu emang dia itu tajamnya itu kayak katananya itu loh, pedangnya Jepang itu. Dan itu memang mahal sekali. Nah, tapi kan kalau untuk mencukur itu kan
ya balik lagi ke orang yang nyukurnya dong. Ya. Bukan dari seberapa tajam itu hanya memudahkan dia dalam proses mencukurnya gitu loh. Tekniknya Iya, dia ngambil kayak gimana Dia gitu. kayak misalkan tadi si Obed itu bisa ngelihat karakter orang itu. Nah, itu menurut gue yang lebih mahal sih daripada Iya. alat cukurnya. Iya makanya gue bilang kalau itu alat gunting 9 juta gue yang pegang, lu yang gue cukur, yang ada lu ngamuk men. Gue tetep pitak sebelah lagi. Betul. Ya kan lalu rambut jigrak apa segala macam ya karena gue bilang dunia barber tuh ya gue bilang menurut gue yang awam art gitu men, seni juga. Nah, seni. Iya. Kalau lu nggak pakai ya ibaratnya roh lu nggak jalan, jiwa lu nggak jalan, susah juga mau alat semahal apapun. Jadi sadar atau enggak sih itu barberman gua di sana ya. Pernah nggak sih ke barber tempat lain yang komersial itu semuanya diseragamin, pakai seragam Ya. barbermannya. Iya kan? Kalau di sini setiap gua ketemu mereka, bahkan gua kayak suka bilang, lu pakai baju yang baru dong, beli apa kayak yang baru, harus beda gitu dong. Iya, hype lah ya, dia harus hype lah. Mereka itu saat mereka itu naik ke panggung kecil itu yang tadi itu, Ya, oke. mereka itu udah bukan jadi barberman juga, dia sebagai public figure juga dong di dalam barber ini, karena yang duduk itu semua melihat mereka gitu. Ya. Gitu. Which is ya mereka juga harus keren lah. Iya, harus Gimana orang mau trust kalau yang motong aja nggak keren, Nah, rambutnya juga nggak beres gitu kan. Biasanya yang barberman itu bukan rapi ya, lebih ke arah nggak beres gitu. Gitu sih. Keren sih, tapi salut sih men. Oke guys, jadi buat gue sangat rekomen tempat ini ya, Papito. Apa Instagramnya bro? papitobarber.id. Papitobarber.id. Nah, Iya. lu mesti lihat ke sana, lu mesti kenal dulu siapa nih si bos satu. Ya, lu mesti tahu dulu barbernya juga di sana, lu kenalin juga kalau nggak salah ya di Instagram. Ya, jadi kalau di barber gua sekarang memang belum ada sistem booking, cuma setiap harinya ada Lo ada informasi kayaknya. informasi hairstylist hari ini siapa. Oke. Mungkin bahasanya ntar gue pengen ganti sih, bukan hairstylist, kayak seniman rambut hari ini gitu. Asik. Soalnya gini, Keren sih men. soalnya gue waktu itu udah pernah ngobrol sih sama mereka berempat. Kalian ini tuh jangan cuma nyukur doang. Kalau nyukur doang suatu saat akan bosen. Iya. Nah akhirnya gue udah beli sih kemarin alat-alat untuk gimbal loh, dreadlocks. Jadi yang kayak Bob Marley itu. Iya. Nah gitu. Terus sama cornrow. Kalau cornrow tau? Tahu. Kayak ya tau ya. R&B lah, hip hop R&B. lah, Nah itu kan udah bukan seni mencukur lagi ya. Itu kan seni rambut banget ya. Mainin jari. Ngetato rambut. Oh, iya. istilah-istilah Hair gitu. design kalau hair gitu. design ya kan istilahnya kalau sekarang. Nah, Kalau zaman dulu kan kenalnya tato rambut ya. Makanya gue nantinya sih pengen bilangnya ke seniman rambut. Nah di situ ada 4. Obed yang pertama tadi di bangku pertama, kedua Iya, itu Hafiz, ketiga itu Indra, keempat itu Doni Ya. gitu. Ya, jadi semuanya itu diinformasikan setiap hari aja. Jadi biar customernya kalau datang nggak nanya, kalau nggak datang, oh ternyata sini nggak ada gitu. Iya, kadang-kadang kan cocok-cocokan ya. Iya, soalnya Ya kayak gue, kayak jasa. cocok nih gue sama Obed nih. Kayak gue kalau kesini gue potong rambut gue bakal pakai dia terus nih. Oh iya. Gue pasti akan book dia terus. Kalau cocok ya tinggal request. Gitu. Siap bos. Ya ini ya. Buat kalian yang domisili di Jakarta Timur atau boleh juga sih kalau lu rumah lu Jakarta Barat kayak. Soalnya ini soal cocok-cocokan men. Iya kan? cocokan. Kalau memang lu cocok, lu mau main ke sini, toh cuma sebulan sekali, di booking juga bisa DM juga lewat Instagramnya tadi papitobarber.id ya. Iya. Nah, ini tempat sangat gue rekomen banget buat kalian-kalian yang memang care, yang peduli banget sama penampilan. Maksudnya ya barber banyak banget, tapi
gue pribadi menyerahkan kepala gue harus sama orang yang benar-benar gue percaya. Karena ini rambut udah dipotong, nggak bisa diulang men kalau salah. Betul. Atau nggak cocok, nggak bisa lo ulang. Kalau lu udah jelek, itu jelek banget. Ini harus sampai tumbuh gondrong lagi lu baru bisa rapihin, dan ya nggak mungkin kan kemana-mana orang harus tutupin pakai topi karena rambutnya jelek dan lain sebagainya. Ya lu mempertaruhkan kepala lu harus sama orang yang lu trust sih, dan kalau gue pribadi gue trust di barber ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikutin terus channel Ganteng Indonesia, dan mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, salam ganteng maksimal. Ciao.